Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Oke, hari ini seperti yang sudah diagendakan sebelumnya, saya ingin melakukan kegiatan observasi. Tapi sebelumnya saya ingin melaksanakan proses praobservasi dulu sebelum nanti Bapak akan melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya gali, yang ingin saya tanyakan kaitannya tentang observasi yang nanti akan Bapak lakukan di kelas nantinya. Sebelum itu gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak, udah siap insyaallah. Oke, alhamdulillah. Berarti nanti untuk persiapan segala macam untuk observasinya juga sudah siap ya Pak? Siap. Oke, baik Pak. Kalau gitu kita mulai saja untuk proses observasi yang akan kita lakukan hari ini kaitannya dengan pembelajaran yang nantinya akan Bapak lakukan. Nah, saya ingin tahu dari pembelajaran yang nanti Bapak ingin lakukan, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya seperti apa Pak? Ya, sesuai dengan RPP yang saya buat, di situ tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu melakukan brainstorming untuk mencari solusi kreatif atas permasalahan desain, kemudian menerapkan ide tersebut dalam pembuatan game interaktif menggunakan Adobe Animate dengan tingkat keberhasilan minimal 80%. Oke. Begitu baik Pak. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi yang Bapak sudah tetapkan, baik nanti yang sudah Bapak tuliskan di RPP atau modul ajar dan yang nanti akan dilaksanakan pada saat observasi, kira-kira nih Pak, pada saat nanti proses observasi, kira-kira apa nih area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam proses observasi nantinya? Iya, area pengembangan yang saya ingin capai nanti meningkatkan keaktifan dan partisipasi dari siswa itu sendiri melalui pembelajaran yang berdiferensiasi serta pembelajaran sosial dan emosional. Oke, baik Pak. Nah, dari area pengembangan tersebut, kira-kira strategi apa saja nih yang sudah Pak Sarwo siapkan untuk mencapai area tersebut Pak? Ada beberapa strategi yang sudah saya siapkan Pak. Yang pertama menggunakan materi pembelajaran program based learning. Baik. Kemudian yang kedua adalah menggunakan media pembelajaran yang menarik tentunya. Kemudian yang ketiga menerapkan diskusi kelompok Pak pada saat proses pembelajaran nanti berlangsung. Dan yang terakhir tentunya saya ingin menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi serta sosial emosional. Oke, baik. Baik, nanti kita akan coba lihat ya Pak ya, pada saat proses observasinya apakah area pengembangan yang Bapak sudah tentukan tadi akan tercapai dengan proses observasi yang akan Bapak lakukan, dan bagaimana penerapan strategi-strategi yang tadi Bapak sudah sampaikan juga apakah bisa diterapkan nantinya. Nanti setelah ini mungkin saya ingin melihat proses bagaimana Bapak melakukan pengajaran di kelas, dan nanti kita lanjut setelah itu akan kita masuk ke proses pasca observasi. Siap Pak, insya Allah nanti di kelas 12 TKP 1 baik, Pak, siap. nanti kita ke kelas aja Iya, langsung. baik Pak. Siap. Baik, kalau begitu untuk proses praobservasi mungkin saya rasa cukup Pak. Nanti kita langsung ke kelas untuk melihat observasi pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Siap. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama, Semoga Pak. sukses Amin, observasinya. amin. Ya, semoga lancar, semoga apa yang sudah ditentukan itu sudah tercapai semua. Oke, siap, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah 1 minggu yang lalu kita ketemu ya di hari Senin tanggal berapa sekarang? Tanggal 14 Oktober 2024. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Oke, coba kita cek satu-satu deh ya. Tapi sebelum Bapak cek, alangkah baiknya semua di tempat duduknya dalam keadaan bersih. Silakan cek dulu. Yang masih ada sampah atau sesuatu yang tidak mengenakan, tolong ditempatkan di tempat yang sudah disediakan, dibuang ya. Ada nggak? Tidak ada. Ada nggak Dinda? Teti? Nggak ada ya? Ada tuh. Ayah. Aqua kosong?
Oh, masih ada isinya. Oh, kirain ada, kirain udah habis. Oke, berarti nggak ada sampah ya. Mudah-mudahan di tempat kita selama kegiatan belajar mengajar itu selalu dalam keadaan bersih, sehingga kita pun akan selalu sehat, ya, terhindar dari yang namanya penyakit. Kita cek kehadiran dulu. Oke, Adinda hadir ya. Airoliani, Aldianto, Amanda, Aulia, bagus. Tia 34 yang hadir hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik. Sebelum belajar dimulai atau Bapak menyampaikan materi, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas bagus ya, silakan pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Apa tujuan pembelajarannya? Ini masih ada hubungannya dengan materi yang kemarin. Materi tentang Adobe Animate. Kemarin kita belajar tentang membedakan antara teknik animasi frame by frame dengan twinning ya. Dan sekarang kita akan lanjutkan. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama atau tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu melakukan brainstorming untuk mencari solusi kreatif atas permasalahan desain dan menerapkan ide tersebut dalam pembuatan game interaktif menggunakan Adobe Animate dengan tingkat keberhasilan minimalnya 80%. Sebelum memulai tujuan pembelajaran tadi, Bapak ingin mencari mengetahui pemahaman tingkat pemahaman kalian itu sampai mana nih tentang yang tadi Bapak sebutkan. Oke, silakan siapkan HP-nya ya. Bapak akan kirimkan link quizzes ya. Sebentar, kita pretest dulu. Dari hasil pretest nanti Bapak akan membentuk sebuah kelompok ya. Ketik saja alamatnya, joinmyquiz.com di web browser, di URL-nya ya, awas jangan di pencariannya. Joinmyquiz.com, kemudian masukkan kodenya. Silakan, yang sudah boleh masuk. Sudah ada yang masuk Ramadan? Ya. Nopayantis juga sudah masuk. Ayo cepet. Udah semua? Udah. Oke, kita mulai ya. Oke. Halimah masih di posisi teratas ya, yang kemudian disusul oleh Siti Aisyah, kemudian Reza, Amanda, dan Aldianto. Halimah, satu soal lagi yang belum terjawab.
Aldi sudah? Oh sudah, ada macet ya berarti. Oke, kita akhiri ya. Ternyata ada yang sudah selesai, tapi di sini belum terekam. Kita akhiri saja. Siapakah peringkat pertama yang sesungguhnya? Kita akhiri. Peringkat pertamanya Vicky Ahmad. Tadi sedikit error ya. Amanda, Reza, Permana, dan Vicky Ahmad. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Kemudian ini ada persentase yang tadi sudah dijawab. Menjawab benar sekitar 78%. Wah, luar biasa nih. Berarti sebagian besar sudah mengetahui tentang materi ini ya. Memahami tentang materi tentang brainstorming yang nanti akan kita bahas. Nah, Papa bagi kelompok dulu. Sarmila, Silvani, Jaka, Aldi, kelompok 1 ya. Silakan memisahkan diri dulu di sebelah sini. Silakan, ayo cepat bro. Sarmila, Silvani, Jaka, Aldi, bentuk kelompoknya silakan ngumpul dulu. Ini siapa nih? Vicky, Pak. Vicky ya, satu lagi Vicky. Vicky Ahmad. Oke, ngumpul dulu ya. Kelompok 2. Nejaya, Kusdeti, Reza, Nurul, Purel. Di sebelahnya, awas jangan gabung. Di kelompok 2 di sini ya. Jangan gabung. Kelompok 2 di sini. Kemudian, ayo sini, agak majuan biar nggak ngumpul. Kemudian kelompok 3, Bagus, ngumpul di sebelah sana. Bagus, Sulis, Elsa, Nur Laila, Aulia, dan Widianti. Ya, awas jangan nyampur. Di sebelah sana. Sebelah sini masuk lagi. Oke, biar keisi semua. Kemudian semua totalnya ada 7 kelompok ya. Kelompok 4 sekarang. Kelompok 4 masih di mana ya? Sebelah sini deh. Kelompok 4 sebelah sini ya. Kelompok 4 Rohetin, Kaila. Oke. Nah, dah. 1. Ini ngumpul semua. Geseran. Nah, ini 2 kelompok kan yang ini? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok. Setiap kelompok jumlahnya tidak sama ya. Tidak sama berdasarkan hasil tadi yang sudah dijawab. Kolaborasi nantinya. Setiap kelompok kita wajib namanya berkolaborasi. Sebelum apa tugas yang mau disampaikan, Bapak ingin menjelaskan dulu apa itu brainstorming ya. Oke. Brainstorming, mungkin bahasa brainstorming ada yang belum familiar, ada yang masih baru dengar ya. Brainstorming itu seperti apa sih? Sebentar. Apa manfaatnya untuk kehidupan kita? Kita sebagai manusia tentu harus... Sebentar. Apa itu brainstorming? Dan apa manfaatnya untuk kehidupan kita?
Kita sebagai manusia tentu harus punya ide dan gagasan agar bisa diwujudkan. Hasil dari gagasan ini akan menghasilkan solusi dan nilai manfaat bagi banyak orang di luar sana. Tapi, tidak sedikit yang belum mengetahui bagaimana cara mendapatkan ide yang bagus dan relevan. Kali ini kita akan bahas secara lengkap apa itu brainstorming dan bagaimana teknik brainstorming itu bisa diterapkan. Melakukan brainstorming membantu kita menemukan inspirasi-inspirasi segar di tengah kebuntuan. Mengapa demikian? Ini sebab dalam brainstorming kita memikirkan jalan keluarnya secara bersama-sama, bukan sendiri. Walau istilah ini bukanlah istilah baru, tetapi konkretnya masih banyak saja yang kurang paham sebenarnya seperti apa brainstorming itu dan bagaimana metode menjalankannya dengan efektif. Materi tentang brainstorming ini bersumber dari platform Kita Lulus. Apa itu brainstorming? Brainstorming yakni metode mengumpulkan gagasan atau inspirasi untuk mencari solusi bersama dari suatu permasalahan yang dihadapi. Istilah ini dipopulerkan pada tahun 1941 oleh Alex Osborne, seorang advertising eksekutif, sebagai format metode baru dalam mengoptimalkan inspirasi. Seperti namanya, brainstorming punya tujuan menstimulasi otak kita untuk berdaya upaya secara logis, spontan, dan kreatif. Sebagai pionir, Osborne sangat percaya bahwa pada dasarnya seluruh orang mempunyai potensi untuk menjadi kreatif. Oleh sebab itu, Osborne merancang 4 tata tertib brainstorming untuk meningkatkan kreativitas, antara lain. Pertama, tak ada kritik terhadap setiap inspirasi yang diperkenalkan. Kedua, semakin banyak inspirasi yang diperkenalkan maka akan kian baik. Ketiga, setiap peserta brainstorming semestinya mencoba membangun inspirasi satu sama lainnya. 4. Cobalah gali pikiran dan munculkan inspirasi-inspirasi liar. Tiga tanda anak Anda memiliki kemampuan Ada iklannya, memprogram. sebentar. Pertama, anak terus-menerus Manfaat brainstorming. Dengan menjalankan brainstorming, kita bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi segar dan permasalahan jadi tidak terasa berat. Kecuali, ada sebagian manfaat lainnya dari menjalankan brainstorming, antara lain, memperjelas atau mewujudkan inspirasi-inspirasi yang masih imajiner. Membikin inspirasi besar dan susah dicapai menjadi lebih simpel dan melatih kita berdaya upaya kritis. Pada praktiknya, brainstorming melibatkan banyak orang yang mempunyai inspirasi dan pemikiran yang berbeda-beda. Karenanya tidak jarang ada hambatan atau pengerjaannya berjalan tidak efektif. Jika kamu tidak mau mengalami hal ini, coba ikuti sebagian langkah berikut ini. Nomor 1, tentukan tujuan dari awal dahulu. Sistem menjalankan brainstorming yang efektif yakni dikala tahu apa yang menjadi tujuan utama brainstorming. Oleh sebab itu, tujuan semestinya ditentukan lebih dahulu sebelum brainstorming berlangsung. Dengan demikian ini, arah akan lebih cerah dan topik-topik yang diperkenalkan juga pantas. Dengan memutuskan tujuan, kamu juga tidak buang-buang waktu berprofesi. Nomor 2, coba ajukan pertanyaan. Sistem brainstorming yang paling dilakukan yakni dengan mengajukan pertanyaan guna mengumpulkan berita sebanyak-banyaknya berkaitan topik yang akan dibahas. Ada sebagian pertanyaan dasar yang bisa kamu ajukan, seperti, apa penyebab permasalahan? Kapan permasalahan terjadi? Di mana permasalahan terjadi? Siapa yang terlibat? Kenapa bisa terjadi? Dan bagaimana permasalahan terjadi? Selanjutnya, kamu bisa mengoptimalkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang akan memberi nasihat kamu pada inspirasi. Nomor 3, persiapkan tim. Saat kamu telah memutuskan tujuan dari brainstorming, kamu bisa memutuskan regu sesuai keperluan. Jika permasalahan mengenai penjualan, maka kamu bisa melibatkan regu marketing dan sales.
Meski mengajak divisi lain bukan sesuatu yang dilarang, tetapi jika terlalu banyak orang, maka ada kemungkinan progres brainstorming berjalan tidak efektif. Anggota brainstorming setidaknya 5 hingga 8 orang saja. Nomor 4, berikan batas waktu. Supaya sesi brainstorming bisa berjalan lancar, kamu juga perlu memberikan batasan waktu. Sebaiknya progres brainstorming yakni sekitar 20-30 menit saja. Hal ini sebab pada bentang waktu tertentu, orang bisa lebih konsentrasi untuk mengobrol dan bertukar gagasan. Nomor 5, pilih seseorang untuk memimpin. Supaya sesi brainstorming berjalan efektif, kamu juga perlu menunjuk pemimpin. Pastikan pemimpin ini paham dengan tujuan, situasi, dan juga memang kapabel memimpin sesi pembicaraan dengan baik. Ia juga semestinya kapabel mensupport para peserta untuk berpartisipasi aktif menyajikan gagasannya. Nomor 6, kasih peluang seluruh peserta berdiskusi. Supaya kamu mendapatkan banyak inspirasi untuk menjawab permasalahan, berikanlah kesempatan pada setiap peserta untuk mengobrol. Siapa tahu mereka yang sebenarnya sedang diam tapi mempunyai inspirasi brilian. Nomor 7, catat seluruh ide. Jangan sampai kamu tidak mencatat seluruh inspirasi yang dipaparkan selama progres brainstorming. Karenanya dari itu, pastikan ada seseorang yang mencatatnya dalam proses meeting. Nomor 8, hindari kritik. Selama sesi brainstorming berlangsung, cobalah untuk menghindari mengeluarkan kritik satu sama lainnya yang tidak penting dan membuang waktu. Hal ini supaya seluruh peserta berani untuk mengeluarkan semua idenya. Nomor 9, manfaatkan visualisasi untuk pembicaraan sistem. Coba manfaatkan visualisasi untuk mensupport inspirasi-inspirasi baik itu menggunakan gambar atau simbol-simbol yang menarik. Bisa akan membantu peserta lainnya untuk memberikan pendapat dan mengambil keputusan. Atau bisa dengan bantuan presentasi. Cara brainstorming yang bisa kamu praktekkan. Mengetahui apa itu brainstorming, teknik, dan langkah-langkah menggunakannya, ada sebagian kiat brainstorming yang bisa kamu dan tim lakukan supaya kegiatan kalian mengeluarkan hasil sesuai harapan, diantaranya. Lakukan di daerah yang nyaman dan minim gangguan, seperti ruang meeting atau restoran yang sepi. Usahakan progres brainstorming tidak mengganggu orang lain berkesibukan. Buat suasana sesantai mungkin, tetapi tetap konsentrasi. Pilih seorang pemimpin tim dan seorang notulen sebelum brainstorming dimulai. Nah, bagaimana kini tahukan secara mendalam tentang brainstorming? Kedepannya, semoga kau bisa menggunakannya dengan baik dan segera temukan inspirasi yang luar awam. Oke. Demikian video tentang apa itu brainstorming. Ada yang mau memberikan tanggapan barangkali mengenai video yang tadi sudah ditayangkan? Gimana? Brainstorming itu apa tadi? Satu orang? Siapa? Satu orang? Sapik. Siapa? Ya, Sapik, coba. Brainstorming adalah untuk menentukan ide dan mengumpulkan satu ide dan inspirasi untuk menyelesaikan suatu masalah bersama-sama. Oke, siap. Betul? Betul ya. Ada lagi yang mau kasih tanggapan? Siapa? Ya, silakan. Brainstorming itu adalah suatu solusi Pak untuk Permasalahan? permasalahan. Apapun itu ya. Oke. Ya, baik. Di sana juga yang namanya brainstorming itu kan berarti harus berkelompok ya. Tidak bisa satu karena nanti akan bertukar ide untuk menemukan solusi-solusi terbaik. Di setiap kelompok tadi disebutkan kita harus menunjuk satu orang untuk menjadi apa?
leader, ketua ya, ketua tim untuk brainstorming. Kemudian juga ada satu selain ketua nanti ada yang ditunjuk menjadi notulen. Notulen itu untuk mencatat apa ide-ide yang sudah disampaikan. Ya, kira-kira dari setiap ide yang disampaikan tadi, kira-kira ada ide yang nanti dikritik nggak? Nggak ada ya, tanpa ada kritikan, tapi bisa menambahkan atau bisa mengurangi atau mencari solusi yang lain, sehingga semuanya akan punya perannya masing-masing. Jadilah brainstormingnya. Oke, apa hubungannya dengan materi ini? Materi ini berkaitan dengan tadi yang Bapak sudah sampaikan dengan tujuan pembelajarannya adalah berkaitan dengan pembuatan game interaktif di Animate. Ya, silakan buatkan sebuah game interaktif, misal petualangan si kancil, petualangan si kelinci dan sebagainya. Tidak hanya satu ya, maksudnya tidak berpatokan kita bikin petualangan si kancil saja, tidak. Tapi silakan brainstorming di kelompoknya masing-masing, kira-kira yang mau dipakai yang mana. Oke. Bapak mau bagi untuk notulennya, silakan masing-masing kelompok Bapak bagi 3 lembar deh. 3 lembar, satu sini. Ya, tolong. Tiga lembar. Yang ini 3 lembar di belakang cukup nggak nih? Cukup nih, 3 lembar, 2 kelompok. Satu lagi. Tiga lembar yang belakang kelompok 7. Oke, ini tempatnya sempit karena memang kita berada di lab komputer ya. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, kita punya tempat yang sedikit, tapi kita coba optimalkan tempat yang ada. Apa yang kita bahas di dalam brainstorming kita, susunannya apa? Tadi Bapak sudah sampaikan berkaitan dengan tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah definisikan konsep utama dulu ya. Apa yang akan kita buat di dalam pembuatan game interaktif dengan menggunakan Adobe Animate. Konsep utamanya apa? Contoh, judul gamenya adalah petualangan si kancil. Tulis dulu poin utamanya, judul game. Silakan ditulis di situ. Judul game apa? Ya, nanti rebukan. Brainstorming, kira-kira yang mau dibikin apa? Lanjut. Judul gamenya udah? Jawabannya nanti dulu setelah didiskusikan ya. Ini poin-poinnya dulu nih. Yang kedua, setelah judul game, jenis gamenya. Tentukan jenis gamenya apa nih? Jenis gamenya apa? Kalau petualangan itu berarti jenis game apa? Game petualangan interaktif. Itu contoh ya, contoh. Silakan, barangkali punya ide yang lain, silakan, tergantung di kelompoknya masing-masing. Ketua kelompok berhak nanti bisa menentukan segala ide yang ditampung untuk menuangkan ide terakhirnya yang dipakai yang mana. Judul game, kemudian jenis gamenya apa, kemudian alur ceritanya. 3 ya, judul, jenis game, alur ceritanya. Dah? Target pemainnya. Game kita buat untuk umur berapa nih kira-kira? Nah, tentukan nanti, silakan ya, tentukan di kelompoknya masing-masing. Apakah umur 40 tahun ke atas? Ya, misal itu mah. Apakah game ini cocok untuk yang usia remaja atau anak kecil? Silakan tentukan ya. Setelah itu,
identifikasi elemen utama dari game yang akan dibuat. Udah ya. Tadi yang pertama tentang konsep utama. Definisinya kan konsep utama ada 3. Judul game, jenis game, ada 4 ya. Alur cerita, target pemain, itu konsep utamanya. Yang kedua, identifikasi elemen utamanya. Ya, identifikasi elemen utamanya apa saja? Yang pertama, dari identifikasi elemen utama itu ada karakter utamanya siapa? Jawabannya lagi-lagi tentukan sesuai kelompoknya masing-masing. Karakter utamanya contoh, Pak saya mau kelinci, silakan tulis jawabannya. Si kancil, kalau misalkan pilihnya kancil. Nah si kancil itu karakter utama sebagai hewan yang apa nih? Antagonis atau protagonis? Pilih. Ya, itu karakter utamanya. Apakah yang baik, apakah yang jahat? Oke, tentukan. Kemudian karakter pendukung ada nggak? Selain kancilnya, silakan. Kalau ada sebutkan. Apakah harimau? Apakah kura-kura? Silakan tentukan ya. Oke. Latar tempat atau backgroundnya apa? Hutan. Kemudian ada pohon ya. Barangkali ada ranting. Silakan tulis semua di situ sebagai latar tempatnya. Barangkali pegunungan, tulis saja pegunungan. Ada rumput, tulis saja rumput. Gitu. Kemudian di sana ada rintangan enggak? Rintangannya tulis apa saja? Apakah ada 1, ada 2? Rintangannya tulis ya. Tentukan di kelompoknya. Ah Pak, saya mau rintangannya itu batu-batuan. Contoh ya. Selain batu-batuan apalagi nih? Oke? Jelas ya. Lanjut. Setelah itu makanan ya. Makanan si kancil atau yang dicari oleh si kancil itu apa? Ini tergantung dari yang mau dipilih karakternya apa. Kalau misalkan kancil itu lebih suka makanan apa nih? Tulis saja makanannya. Apakah pisang? Pak, kayaknya pisang mah untuk itu deh. Binatang itu. Kan gitu ya? Oke. Monkey. Tentukan. Oke. Kemudian tujuan gamenya apa nih? Tujuan gamenya apa? Ada rintangan, ada makanan. Kira-kira tujuannya apa nih? Misal contoh ya, mendapatkan makanan sebanyak-banyaknya dan menghindari rintangan. Ya ditulis nanti. Tujuan gamenya nanti ditulis di situ. Oke, cukup itu saja yang nanti jawabannya ditulis di kertas yang sudah Bapak sediakan. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Jelas ya? Silahkan jawabannya itu disesuaikan dengan hasil brainstorming kelompoknya masing-masing. Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada? Piki, tadi ngacung. Oke, nanti Bapak coba cek keliling hasilnya seperti apa. Mohon dipercepat jawabannya. Silakan. Karena waktunya juga sebentar lagi ya. Silakan ditulis. Silakan ditulis. Tentukan ketua kelompoknya siapa, notulennya siapa biar lebih efisien. Masing-masing punya brainstormingnya masing-masing, tukar ide. Gimana tadi ada pertanyaan? Itu ini Pak, apa habis identifikasi itu apa lagi tuh Pak? Ntar Bapak kirimkan aja ya.
Jenis game itu jenis game petualangan apa teka-teki atau apa? Ah gitu. Ini ya susunannya ya. Judul game, jenis game, alur cerita, target, karakter utamanya siapa, karakter pendukung, latar tempat, rintangan, teka-teki, tujuan game. Teka-teki itu makanan. Harus berapa? Terserah kelompoknya mau berapa, mau 1, 2, terserah ya. Silakan. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Jawabannya boleh singkat saja, tapi nanti bisa menjelaskan ya. Judul game misalkan petualangan si kancil, udah itu aja, nggak usah dijelaskan seperti apa. Ya jenis gamenya adalah jenis game apa. Waktunya. Baik, perhatikan. Dari apa yang tadi sudah kita dapatkan melalui brainstorming, Bapak minta salah satu perwakilan untuk menyampaikan hasilnya. Kelompok mana yang mau menyampaikan? Silakan. Bapak nanti kasihkan lagi. Sapik lagi ya. Sapik boleh.
Dari kelompok berapa ini, Safik? Dari kelompok 6. Kelompok 6. Di sini biar kelihatan. Silakan sampaikan hasil dari tadi. Baik, sebelumnya selamat siang semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang akan menyampaikan struktur dari pembuatan definisi konsep utama dari game yang akan kita buat. Di sini tertera judul game, sedangkan judul game yang kita muat adalah The Rabbit's Adventure atau petualangan si kelinci. Kemudian ada jenis game. Untuk jenis game dari kami itu terdiri dari mendapatkan koin dari makanan sebanyak-banyaknya, dan setiap makanan itu terdiri dari 5 poin. Jadi ketika si kelinci memakan makanan tersebut akan mendapatkan 5 poin sehingga sampai level 1. Nah, untuk mencapai target level 1 itu kita harus bisa mengumpulkan sebanyak 500 poin. Kemudian yang ketiga itu alur cerita. Untuk alur cerita, di sini kita harus berpetualang mengumpulkan 500 target poin pada target pertama, dibagi menjadi 3 level. Dan 3 target yang pasti setiap targetnya berbeda tantangannya. Mulai dari rintangannya seperti kayu, lubang, jurang, dan juga makanan beracun. Kemudian target pemain. Untuk target pemain, kita menentukan pemain dari usia anak-anak hingga usia remaja. Untuk anak-anak itu bisa kita tentukan dari umur 10 tahun, dan untuk remaja 17 hingga 20 tahun. Kemudian identifikasi elemen utama game. Karakter utama game dari kita adalah si kelinci. Kemudian ada karakter pendukung. Untuk karakter pendukung kita tidak menambahkan, jadi hanya fokus pada karakter utama yaitu si kelinci. Dilanjut dengan latar tempat. Kita memilih tempat menyesuaikan dengan hewan kelinci tersebut, yang dimana mereka beradaptasi di hutan. Jadi kita memilih latar tempatnya yaitu adalah hutan. Kemudian untuk rintangan, seperti yang saya sebutkan di awal, rintangan kita menggunakan berbagai bahan rintangan seperti makanan beracun. Jika makanan tersebut dimakan, akan mengurangi 1 nyawa dari si kelinci. Kemudian ada pohon dan ranting yang berada di bawah. Kemudian ada lubang, dan juga yang terakhir adalah batu. Teka-teki atau makanan. Makanan kita menyediakan berbagai jenis makanan. Untuk makanan utamanya itu adalah wortel, apel, dan juga sayuran. Kemudian tujuan game. Tujuan game kami mencapai target poin yang ditentukan, yang dimana level 1 kita harus bisa mencapai target 500 poin, level 2 1000 poin, dan level terakhir atau level 3 adalah 1500 poin. Untuk mencapai poin tersebut kita harus mencari 5 poin dari setiap 1 buah yang dimakan. Itu sekian dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maaf presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Safik atas presentasi perwakilan dari kelompok 6 ya. Setelah Bapak baca nih, ini semuanya berbeda ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita punya pemikiran yang berbeda-beda, tapi tadi sudah disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Dari segala ide yang tadi terkumpul, jadilah satu ide yang paling bagus dari yang bagus tadi. Oke. Alhamdulillah luar biasa nih, sudah masuk. Tinggal nanti bagaimana setelah ini kita lakukan, ada proses lanjutannya, yaitu pembuatan aset ya. Aset harus kita kumpulkan. Bisa nanti berbagi tugas dalam pembuatan aset. Contoh, backgroundnya yang bikin siapa, karakter utamanya yang buat siapa, ya kan, karakter pendukung yang buat siapa di masing-masing kelompok tadi. Barangkali di sini ada yang selain kelinci, ada yang bikinnya kucing, ada ya, ada kucing, ada siapa lagi nih, kancil masih ada, monkey ada ya, kemudian kucing lagi. Tapi nanti ceritanya bisa berbeda-beda, alur ceritanya nanti bisa berbeda-beda. Itulah brainstorming, bertukar ide, pendapat yang nanti kita satukan ide tersebut menjadi sebuah brainstorming yang lebih baik atau lebih bagus. Oke, kemudian ini waktunya sebentar lagi ya selesai. Bapak minta satu perwakilan saja deh untuk memberikan umpan balik atas materi yang tadi kita sudah pelajari. Silahkan. Kira-kira seperti apa nih Bapak? Nanti soalnya nanti akan Bapak buatkan saja deh. Oke, bagus. Bapak sudah kirimkan link kuisisnya, silakan kirim ke grup saja. Ini berupa link, berarti tinggal diklik saja ya, tanpa harus memasukkan sebuah kodenya. Silakan.
Ini untuk post test setelah tadi kita pelajari materi kita hari ini. Ya, silakan langsung gabung saja, langsung klik saja. Ya. Oke, cukup. Kita akhiri. Siapakah yang menjadi peringkat 1? Kita akhiri ya. Siti Aisyah, Vicky Safi. Kok Safek? Safik tadi ya, tepuk tangan buat semuanya. Oke, nilai kelas 81%. Berarti sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, untuk materi kita hari ini, minimal tingkat keberhasilan minimalnya 80% dalam menjawab soal tentang tadi brainstorming untuk mencari solusi kreatif atas permasalahan desain dan menerapkan ide tersebut dalam pembuatan game interaktif. Walaupun ini belum selesai ya, ada nanti yang selanjutnya, yaitu adalah pembuatan aset-aset yang tadi sudah disepakati oleh kelompoknya masing-masing. Ada kancil, nanti bikin aset namanya karakter kancil. Kancil itu ada yang nanti pergerakannya. Yang pertama idle. Idle itu diam, gambar diam, tidak bergerak. Kemudian gambar berjalan atau walk. Kemudian yang ketiga adalah gambar jam, animasi jam, melompat. Si kancil itu kadang jalan, ada juga yang melompat, kadang juga ada diam. Nanti seperti itu konsepnya. Nanti bagi-bagi tugas setiap kelompoknya. Siapa nih yang bikin background? Lagi-lagi sesuai dengan kesepakatan dari kelompok masing-masing. Oke? Cukup ya, tapi ada satu lagi untuk memberikan umpan balik. Bapak kirimkan ke ketua kelas linknya. Satu lagi ya. Bagus.
Mana bagus? Silakan buka dengan menggunakan Google Form. Bagus, silakan tolong kirimkan ke kelompok ke ini ya, grup kelas ya. Silakan diisi. Zahra sudah ngasih jawaban. Mana Zahra? Oke, Zahra boleh sampaikan secara lisan tadi jawabannya. Silakan. Perwakilan saja. Ya, boleh sambil berdiri. Jadi itu kan misalnya kita sekelompok ada isinya 5 orang. Iya. Kita masing-masing punya ide. Mm-mm. Ide itu kita ngomongin sama kelompok. Jadi disatui juga kita kan tanpa ngejudge tuh Pak. Ngejudge ide satu orang itu atau siapapun. Kita idenya disatuin dan nanti kan muncul ide baru yang lebih baik dari ide-ide kita tuh. Oke. Udah gitu aja Pak. Ya, siap. Terima kasih. Tepuk tangan buat siapa? Zahra. Yang lainnya mana nih? Belum jawab? Enggak diminta untuk ini. Udah cukup satu saja. Hanya perwakilan dulu. Yang lainnya tetap jawab ya. Nanti Bapak hasil dari umpan baliknya nanti akan Bapak. Menit lagi waktunya sudah habis karena kita persiapan sholat duhur ya. Dan memang waktunya sudah habis untuk 2 jam ini. Wah, 3 orang yang sudah jawab. Oke, selesai. Yang belum menjawab soal barangkali bisa dilanjutkan setelah ini ya. Karena Bapak harus tutup dulu untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf untuk semuanya, barangkali ada sesuatu yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Akan kita lanjutkan pertemuan hari ini dengan tujuan pembelajaran yang mungkin agak sedikit berbeda. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa manfaat buat kita semua. Terima kasih. Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi Pak observasinya, Pak? Alhamdulillah sedikit grogi, Pak. Iya, memang ada beberapa catatan ketika saya melihat bagaimana Bapak tadi melakukan proses pembelajaran pada saat observasi. Memang dari apa yang sudah Bapak tetapkan di awal pada saat proses pra observasi kemarin itu sudah memang ada beberapa bagian yang sudah sesuai gitu ya Pak. Misalkan tadi Bapak juga telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sosial emosional, terus juga tadi melibatkan keaktifan siswa melalui proses diskusi dan lain sebagainya. Nah, itu catatan-catatan yang sudah saya tulis selama saya melakukan proses observasi. Nah, selanjutnya ada beberapa hal Pak yang ingin saya tanyakan kaitannya proses observasi yang sudah Bapak lakukan sebelumnya. Nah, kira-kira nih Pak, dari apa yang sudah Bapak lakukan selama proses observasi, kira-kira apa nih yang menjadi hambatan atau kendala pada proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Yang menjadi kendala terutama itu manajemen waktu Pak, yang masih ya kurang baik lah. Jadi ada beberapa yang mungkin waktu yang dibutuhkan 15 menit ternyata sampai 20 menit. Betul. Ada juga yang seharusnya 30 menit malah jadi 10 menit, seperti itu Pak. Jadi manajemen waktu yang mungkin mungkin akan saya ini kan tingkatkan lah. Oke, baik Pak. Selanjutnya, nah dari apa yang sudah Bapak lakukan selama proses pembelajaran tadi, kira-kira Bapak sudah puas belum terhadap performa Bapak barusan? Secara umum sih sudah cukup puas Pak, karena dalam pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan itu mulai terlihat keaktifan siswa nih. Dari segi tadi kan pembagian kelompok ya, anak sudah aktif. Ada beberapa anak yang memang sudah menyelesaikan dalam kelompok tersebut sehingga anak bisa semua anggota kelompok bisa aktif, seperti itu Pak. Oke. Nah, selanjutnya Pak, kira-kira apa hal positif yang sudah Bapak lakukan selama proses pembelajaran tadi Pak?
Saya tadi di dalam proses pembelajaran sudah melakukan mindfulness, Pak. Oke. Dengan menggunakan teknik stop di awal pembelajaran. Sehingga di awal pembelajaran fokus dan kesiapan siswa untuk belajar sudah terbentuk. Oke. Seperti itu, Pak. Kemudian pada saat pembelajaran saya juga sudah memberikan kesempatan kepada murid untuk aktif baik dalam menjawab pertanyaan yang sifatnya pemantik maupun pada saat penyampaian argumen dan pendapat dari siswa itu Oke, sendiri. baik Pak. Nah, selanjutnya kira-kira Pak, untuk pertemuan selanjutnya nih Pak, dari apa yang tadi Bapak jadi catatan ya, kendala dan apa hal yang positif, kira-kira apa yang ingin Bapak rubah ke depannya Pak? Sesuai dari tadi yang saya sudah sampaikan, ada beberapa hambatan ya Pak ya, kendala yaitu manajemen waktu. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya saya akan mencoba lebih mengatur manajemen waktunya Pak, agar bisa sesuai dengan yang saya tulis di RPP. Betul. Kemudian juga nanti saya coba menambah variasi ice breaking ya. Oke. Kemarin ice breakingnya masih ya sedikit lah. Artinya saya akan coba tambahkan ice breaking supaya suasananya mencair. Baik Pak. Yang terakhir Pak, kira-kira rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan Pak? Ada beberapa rencana tindak lanjut Pak yang mungkin akan saya lakukan. Yang pertama, melakukan pembelajaran sesuai dengan yang sudah ada di RPP saya. Kemudian yang kedua, menggunakan teknik tes manajemen teknik tes asesmen diagnosis yang biasa dilakukan di awal pembelajaran. Kemudian menggunakan lebih banyak tadi ice breakingnya Pak. Kemudian yang terakhir adalah yang pasti menggunakan berbagai media pembelajaran yang lain yang mungkin lebih menarik ya. Saya akan cari referensinya supaya lebih inovatif. Baik Pak. Secara garis besar apa yang sudah Bapak lakukan itu sudah cukup bagus Pak. Mudah-mudahan nanti proses pembelajaran ini tidak hanya dilakukan hanya pada saat ini saja, tapi bisa diterapkan untuk pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Dan mungkin saya rasa untuk proses pasca observasi ini saya rasa cukup ya Pak ya. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan saya nanti kedepannya bisa melakukan observasi lagi untuk pembelajaran Bapak selanjutnya. Terima kasih. Pak, terima kasih. atas Sama-sama waktunya. Pak. Ya. Siap.